Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, puji namanya Tuhan. Kalau pada saat ini saudara dan saya masih ada, itu karena Tuhan punya tujuan yang baik supaya setiap kita selalu penuh dengan kekuatan. Apapun yang Bapak Ibu Saudara sedang alami pada saat ini, saya percaya ada sepasang tangan Tuhan yang tidak pernah diam untuk selalu menjaga kita walaupun dalam kondisi terjepit bagaimanapun juga. Percaya bahwa mata Tuhan yang penuh dengan kasih selalu ada, selalu mengawasi Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, untuk lebih lengkap lagi sharing firman Tuhan pada saat siang hari ini, kita akan sebentar menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Dan saya percaya pujian penyembahan yang kita naikkan dengan hati yang tulus kepada Tuhan, dan itu boleh menjadi satu persembahan yang kudus, hidup, dan yang berkenan akan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk kita bisa sembah Dia, senangkan hatinya, dan buat Dia berkenan akan hidup kita. Terima kasih Tuhan, hatiku tenang berada di dekat-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikam hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikam hatiku. Mataku tertuju padamu, rasakan kasih-Mu Tuhan. Yuk sama-sama nyanyikan lagu ini bersama dengan saya. Hatiku tenang, hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Amin. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku.
mata kami tetap memandang Engkau sebagai Allah kami. Bapa di surga, pada saat siang hari ini, hamba-Mu akan menyampaikan sedikit sharing firman-Mu ya Tuhan. Mungkin ada di antara teman-teman hamba ya Tuhan yang di dalam pergumulan pada saat ini. Biarlah dengan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan Tuhan, ini boleh menjadi kekuatan dan satu meyakinkan di dalam hati setiap kami bahwa kami masih punya Tuhan. Kami punya Allah yang hidup, kami masih punya Allah yang besar, kami masih punya Allah yang dahsyat, yang sanggup mendengar setiap seruan anak-anak-Mu ya Tuhan. Kuatkan kami ya Tuhan, kuatkan kami semuanya. Mungkin ada lutut-lutut kami ya Tuhan yang gemetar pada saat ini karena melihat begitu besar mungkin rintangan ya Tuhan, mungkin begitu besar cobaan yang ada di depan kami. Tapi biarlah lutut yang gemetar itu mulai tegak kembali, dan mata kami boleh memandang Engkau bahwa pencobaan yang kami alami Tuhan tidak sebesar Allah yang kami sembah pada saat ini ya Tuhan. Terima kasih urapi hamba-Mu ya Tuhan, supaya hamba dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan sesuai apa yang menjadi isi hati-Mu ya Tuhan. Urapi kami semua yang mendengar pada saat siang hari ini. Terpujilah bagi nama-Mu, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang cinta Tuhan sama-sama saya katakan amin, 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 amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana kabarnya? Saya percaya apapun juga yang saudara sedang gumulkan pada saat siang hari ini, kita masih punya Tuhan yang besar. Pada saat mata kita tetap tertuju pada Tuhan, ada jawaban Bapak Ibu, ada pengharapan, ada pertolongan. Yuk sebentar kita akan baca firman Tuhan yang terambil di dalam 2 Tawarik 20 Bapak Ibu. Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian melihat bagaimana pertolongan Tuhan kepada Raja Yosafat pada saat Raja Yosafat menghadapi sesuatu yang membuat dia takut, dia gemetar ya Bapak Ibu ya. Kita baca di dalam 2 Tawarik 20 ayat 1 sampai 12, tapi kita hanya baca ayat 1 sampai 4 saja. Setelah itu kita akan baca di ayat yang ke-12. Yuk yang punya Alkitab buka sama-sama di dalam 2 Tawarik 20 ayat 1 sampai 4 dulu. Kita baca sama-sama ya, minimal Bapak Ibu Saudara sekalian tuh mendengar suara Bapak Ibu sendiri pada saat membaca firman Tuhan. Yuk kita baca 1, 2, 3. Judulnya, Kemenangan atas Moab dan Amon, akhir pemerintahan Yosafat. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama dengan sepasukan orang Meunim. Datanglah orang-orang memberitahukan Yosafat suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yaitu di En-Gedi. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Lompat langsung ke ayat yang ke-12. Firman Tuhan bilang begini, Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang kami harus lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah cerita bagaimana Raja Yosafat menghadapi begitu banyak musuh-musuh yang menyeramkan. Kalau Saudara, Bapak Ibu Saudara perhatikan, ini ada bangsa Moab, ada bangsa Amon, ada bangsa-bangsa lainnya, musuh-musuh lainnya, semuanya bersepakat mau menyerang Raja Yosafat, mau menyerang kerajaan Yehuda. Nah, saudara bisa bayangkan ya, musuh yang begitu ganas, musuh yang begitu besar, musuh yang begitu beringas, semuanya bersatu mau menyerang bangsa Yehuda. Dan pada saat Yosafat mendengar ini, dia begitu ketakutan Bapak Ibu. Nah, mungkin kondisi keadaan Yosafat pada saat itu, kalau kita berada di pada saat itu berada di tempat itu, mungkin ketakutan itu begitu mencekam Bapak Ibu. Karena apa? Karena bangsa-bangsa yang besar dan bengis ini mau menyerang dia. Di dalam pikirannya Raja Yosafat, di dalam pikirannya bangsa Yehuda pada saat itu, mungkin mereka diliputi dengan begitu ketakutan. Aduh, pada saat ini habislah riwayat kita di sini gitu ya. Nah, kejadian yang mencekam ini juga mungkin sedang kita alami Bapak Ibu. Saya nggak tahu apa yang sedang Bapak Ibu Saudara gumuli pada saat ini, apa yang Bapak Ibu sedang alami pada saat ini. Mungkin ketakutan, mungkin sesuatu yang mencekam, mungkin
mungkin sesuatu yang membuat Bapak Ibu tuh down gitu ya. Mungkin saudara pada saat ini sedang mengalami resesi di dalam keuangan. Mungkin saudara sedang dicekam karena dikejar-kejar tagihan hutang. Mungkin pada saat ini saudara sedang dihadapkan dengan masalah penyakit dari anak saudara yang pada saat ini saudara sudah gumulkan. Prediksi dokter, anak ini tidak akan terselamatkan. Atau mungkin begitu banyak lagi hal-hal yang coba membuat pikiran saudara tuh takut. Saya nggak tahu saudara, tapi pada saat saudara sedang mengalami seperti yang sedang dialami oleh Raja Yosafat ini, ada sesuatu yang sangat menarik Bapak Ibu yang kita pelajari dari Raja Yosafat ini. Di ayat yang ketiga, firman Tuhan bilang seperti ini, Yosafat menjadi takut. Yes, takut Bapak Ibu. Begitu mencekam keadaannya. Lalu yang dilakukan oleh Raja Yosafat pada saat ketakutan itu menyerang hidupnya, dia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Saudara bisa lihat, pada saat ketakutan mencekam, kekhawatiran menghantam dan menyerang Raja Yosafat, yang dilakukan dia nggak panik Bapak Ibu. Ya memang dia mungkin panik, tapi yang dilakukan keputusannya dia mengambil satu ketetapan di dalam hatinya untuk mencari Tuhan. Nah, ini sesuatu yang bagus Bapak Ibu. Pada saat kita sedang mengalami sesuatu yang membuat kita takut, yuk ambil ketetapan untuk mencari Tuhan. Langkah pertama, ayo datang sama Tuhan. Mungkin saudara bisa menangis, saudara bisa berteriak di kamar saudara, karena Bapak Ibu yang bisa menolong kita hanya Tuhan. Nggak ada yang bisa menolong kita Bapak Ibu. Kita nggak bisa berlari kepada saudara kita, kepada orang tua kita mungkin, kepada relasi kita mungkin, kepada teman-teman yang mungkin kita pikir bisa menolong kita Bapak Ibu. Tidak Bapak Ibu. Justru pada saat kondisi mencekam seperti ini yang kita dapat lakukan, kita datang sama Tuhan, kita berseru sama Tuhan, kita nangis sama Tuhan, kita paksakan tubuh kita untuk berlutut sama Tuhan dan bilang, Tuhan tolong saya pada saat ini. Tuhan, pimpin saya pada saat ini. Tuhan, saya ingin mendengar suaramu. Saudara bisa lihat pada saat kita berseru sama Tuhan, pertolongan Tuhan pasti datang Bapak Ibu. Jadi yang pertama yang kita harus lakukan yaitu kita harus mencari Tuhan. Yang kedua yang kita harus lakukan di sini di ayat yang ke-12 Bapak Ibu. Kita lihat yuk ayat yang ke-12. Apa yang Yosafat lakukan pada saat ketakutan, kekhawatiran itu menyerang dia. Ayat ke-12 katakan seperti ini, Ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Tetapi firman Tuhan bilang, mata kami tertuju kepadamu. Hal kedua yang kita harus lakukan selain kita mencari Tuhan, mata kita harus tetap kita tertuju kepada Tuhan. Mata kita harus kita tujukan tetap kepada Tuhan. Saudara, pada saat mata kita tetap memandang kepada Tuhan, hati kita tetap berserah kepada Tuhan, hati kita tetap yakin sama Tuhan Bapak Ibu, saudara akan mendapatkan kemenangan. Saudara ingat ya bagaimana kisah Petrus berjalan di atas air. Saudara ingat ya pada saat itu murid-murid Yesus sedang berada di lautan lepas. Tiba-tiba di kejauhan keadaannya pada saat itu mungkin dalam kondisi masih subuh ya, masih remang-remang. Di kejauhan dia lihat ada Yesus di situ berjalan di atas air. Dan pada saat Yesus berjalan di atas air, semua murid-murid Tuhan Yesus tuh melihat Yesus berjalan di atas air. Dan Petrus juga melihat. Kemudian Petrus bilang seperti ini, Tuhan, kalau itu engkau gitu ya, kalau itu betul-betul engkau Tuhan, suruhlah aku datang menghampiri engkau supaya aku bisa berjalan juga di atas air. Nah, kemudian Tuhan Yesus bilang apa? Mari datang. Itu adalah firman rema. Mari datang Bapak Ibu. Nah, pada saat Petrus disuruh mari datang, dia berjalan di atas air juga. Dan matanya tertuju kepada Tuhan Yesus. Saudara bisa lihat, pada saat mata Petrus tertuju kepada Tuhan, dia bisa berjalan di atas air. Pada saat matanya tetap memandang Tuhan Yesus, sesuatu yang supranatural. Berjalan di atas air itu supranatural Bapak Ibu. Manusia biasa tidak bisa lakukan itu gitu. Hanya Tuhan Yesus yang bisa lakukan itu. Tapi kembali Tuhan Yesus mau memperlihatkan kepada kita sesuatu yang supranatural dapat dia lakukan dan dapat kita lakukan juga pada saat mata kita memandang kepada Tuhan Yesus.
Sesuatu apapun juga, masalah seberat apapun juga Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak ada satupun yang tidak dapat diselesaikan Tuhan Yesus. Asalkan yang kedua yang kita harus lakukan, mata kita tetap memandang kepada Tuhan. Pada saat mata kita tetap memandang kepada Tuhan, tidak pada masalah, sesuatu yang supranatural akan terjadi. Sama seperti Petrus pada saat dia mulai merasakan angin melanda tubuhnya, dan dia mulai melihat, matanya mulai melihat ombak yang menakutkan. Saat itu juga dia jatuh. Saudara bisa lihat ya, pada saat matanya tidak lagi terarah kepada mata Yesus, tapi matanya terarah kepada gelombang, pada ombak, kepada masalah. Detik itu juga dia jatuh. Detik itu juga dia tenggelam. Pelajaran kedua yang kita dapatkan daripada pelajaran ini adalah tetap memandang pada Tuhan. Saya tahu Bapak Ibu, mungkin secara kasat mata saudara tetap menghadapi sesuatu yang saudara kan hadapi di depan mata, yes, gitu ya. Tapi pada saat kita tetap memandang kepada Tuhan, meneguhkan kita punya hati, pada saat kita memandang kepada Tuhan, sesuatu yang supranatural akan terjadi. Saudara akan bisa melihat pertolongan Tuhan akan terjadi, Bapak Ibu. Bapak Ibu saudara sekalian, hal ketiga yang dilakukan oleh Raja Yosafat itu ada di dalam ayat yang ke-22. Kita coba lihat ayat yang ke-22. Firman Tuhan bilang seperti ini. Ketika mereka mulai bersorak-sorai, mungkin ayat yang ke-21-nya ada ya, dari 21. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan bernyanyi-nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan di dalam pakaian kudus yang semarak. Pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ketika mereka mulai bersorak-sorai, perhatikan Bapak Ibu, saudara semua, dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Hal ketiga Bapak Ibu yang Yosafat lakukan, yang Tuhan suruh, memuji, memuliakan nama Tuhan. Dalam kondisi takut bagaimanapun juga, gentar bagaimanapun juga, pada saat kita menghadapi sesuatu yang membuat kita takut, Yosafat mengambil keputusan yang ketiga. Dia memuji-muji Tuhan. Pada saat dia memuji-muji Tuhan, tangan Tuhan yang besar bergerak. Tangan Tuhan yang dahsyat itu bergerak mengacaukan musuh-musuh Raja Yosafat, sehingga musuh-musuh Raja Yosafat itu saling menghadang, saling menyerang, dan mereka semuanya akhirnya kalah. Saudara bisa lihat ya, hal ketiga dilakukan. Tuhan akan berperang ganti kita pada saat kita mengambil bagian kita, yaitu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, jadi dari tiga hal ini Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin menghimbau Bapak Ibu semuanya, yuk kita tetap percaya, kita mengambil keputusan untuk menghampiri Tuhan yang pertama. Dan yang kedua, pada saat kita menghampiri Tuhan, mata kita harus tertuju pada Tuhan, hati kita tetap percaya pada Tuhan. Dan setelah itu kita paksakan mulut kita, tubuh kita untuk memuji-muji Tuhan dan bersyukur. Walaupun masalah tetap ada di depan kita, tapi saudara akan bisa melihat bagaimana tangan Tuhan akan berperang ganti Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji namanya Tuhan. Pada saat ini saya percaya firman Tuhan yang singkat ini bisa memberikan Bapak Ibu kekuatan.